لو كان بيننا الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang materi keperawatan Islami, yaitu tentang pola hidup sehat Rasulullah. Ya, bagaimana kita bisa mencontoh pola hidup daripada Rasulullah, sehingga pola hidup tersebut bisa membuatkan kita menjadi sehat, insya Allah ya. Nah, kemudian selanjutnya, jadi pola hidup sehat itu adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW di dalam hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, sabda Rasulullah SAW, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah, namun pada setiap satunya ada kebaikan. Sehingga kalau kita mengamalkan yaitu pola hidup yang sehat, mudah-mudahan kita akan menjadi sehat dan kuat dan itu lebih disukai. Tetapi jika kita ternyata sudah menjaga pola hidup sehat dan sebagainya, qadarullah, kita tidak tahu ya. Namanya takdir, walaupun sehat ya, walaupun sakit, itu ada juga kalau dia sudah takdirnya qadarullah, dia akan semuanya akan meninggal ya. Kullu nafsin za'iqatul maut ya, sesungguhnya setiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Tetapi bagaimana kita berupaya untuk menjaga kesehatan ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan agar kita berdoa pada pagi dan petang hari, ya. Jadi pagi dan sore hari dengan doa yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan lain-lain, yang bunyi doa tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Yang artinya, ya Allah, sehatkanlah badanku, sehatkanlah pendengaranku, dan sehatkanlah penglihatanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Yang pertama, sehatkan badan kita, ya. Badan kita sehat, kemudian kita juga mohon untuk disehatkan pendengaran kita. Karena dengan pendengaran itulah kita bisa mendengarkan hal-hal yang baik, ya. Kemudian dengan penglihatan kita, sehingga dengan penglihatan kita bisa menggunakan penglihatan itu dengan baik, sehingga kita bisa menambah pengetahuan dengan apa? Dengan membaca ya. Jadi kalau mata kita sehat, pendengaran kita sehat ya, badan kita juga sehat, insya Allah itu akan menjadi baik dan akan menjadi kuat ya. Kemudian selanjutnya, definisi kesehatan menurut WHO, bahwa kesehatan adalah sesuatu yang sempurna dari segi fisik, mental, sosial, dan bukan hanya sekedar tidak ada penyakit atau kecacatan saja. Tetapi yang dikatakan sehat di sini adalah bio, psiko, sosio, spiritual ya, tidak hanya bebas dari kecacatan atau orang yang tidak ada penyakit, tetapi lebih secara komprehensif ya, secara menyeluruh ataupun holistik ya. Begitu juga ajaran Rasulullah ya. Ajaran Rasulullah SAW bahwa di dalam buku yang berjudul Mengapa Rasulullah Tidak Pernah Sakit, di situ dijelaskan bahwa Rasulullah itu sakit 2 kali. 2 kali yaitu menjelang sakaratul maut dan ketika setelah menerima wahyu itu Rasulullah menggigil ya, sehingga menemui istrinya yaitu Khadijah ya. Nah, dalam buku tersebut juga dijelaskan tentang bagaimana tata cara ataupun pola hidup dari Rasulullah ya. Dari tata cara atau pola hidup Rasulullah itu tidak hanya fisiknya saja, tetapi sehat itu yang dikatakan sehat adalah dari fisik, psikososial, spiritual, sosial, dan ekonomi ya. Jadi keseluruhan. Dari segi kesehatan fisik, contohnya tentang perawatan diri ya. Misalnya memakai celak mata, siwak, memotong kuku, menyukur bulu rambut. Di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 10 hal dari fitrah manusia, yaitu memangkas kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyak yaitu menghirup air ke dalam hidung,
potong kuku, membersihkan ruas-ruas jari jemari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu pubis, dan istinja atau cebok dengan air. Jadi Islam mengajarkan juga yaitu kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan diantaranya yaitu tadi sunahnya untuk memotong kuku, ya, kemudian istinsyak. Istinsyak itu dengan menghirup air, ya. Jadi ini terutama ketika akan wudhu. Ketika akan wudhu itu anggota-anggota yang wudhu, ya. Kemudian juga ketika memasukkan hidung itu sampai ke dalam, sampai bersih betul-betul, ya. Kemudian baru kita keluarkan, ya. Apalagi pada masa pandemi ini memang, ya, kita tahu bahwa reseptor daripada corona itu juga terdapat di hidung, ya. Sehingga bagaimana kita bisa membersihkan. Kemudian yaitu bersiwak, ya. Bersiwak itu artinya menggosok gigi, ya. Kalau sekarang tuh bisa dengan membersihkan gigi. Kemudian celak mata. Celak mata itu sifat yang dipakai. Jadi itu juga merupakan sunnah, dibolehkan, ya. Memakai sifat mungkin kalau ada yang habis dari pergi haji dan sebagainya, di bawah mata kita ini, ya, boleh diberikan sifat mata. Terutama ketika sakit mata itu ketika malamnya kemudian kita berikan, ya, sifat mata tersebut, besok paginya itu akan berkumpul kotoran tersebut, ya. Nah, itu bisa kita bersihkan. Kemudian juga memotong kuku, ya, mencukur rambut sampai bulu kemaluan pun dicukur, ya, karena itu juga merupakan bagian dari kebersihan diri, ya. Sehingga apalagi ketika haid. Nah, ketika bagi wanita ketika akan haid justru memotongnya adalah sebelum haid, ya. Kemudian dalam hadis selanjutnya Rasulullah SAW memberikan batasan waktu kepada kami untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari 40 hari, yaitu hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Sehingga tadi batas waktunya, kalau kita mencukur bulu tadi, ya, termasuk bulu kemaluan untuk kebersihan, itu tidak lebih dari 40 hari. Artinya berarti setiap bulan kalau kita sebagai muslimah sebelum haid kita bisa mencukur rambut tersebut, ya, untuk menjaga kebersihan. Kemudian yang selanjutnya untuk tetap menjaga kesehatan yaitu berolahraga, ya, berolahraga apalagi pada saat ini yaitu saat-saat pandemi, ya, bagaimana untuk menjaga diri kita untuk tetap berolahraga, ya, dengan mungkin berjalan kaki, ya, kemudian selain itu juga dengan berjemur di matahari, ya, untuk mendapatkan sinar matahari pada pagi hari, ya. Olahraganya yaitu diantaranya yang dicontohkan adalah menunggang kuda, memanah, berenang, berjalan kaki, ya, itu juga termasuk. Mungkin kalau kita bisa berjalan kaki karena masih pandemi, semuanya masih WFH, ya, jadi semuanya di rumah, kita pun secara online untuk kuliah, ya, mungkin berjalan dengan menggerak-gerakkan badan di sekitar rumah, ya. Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu yang tidak mengandung zikrullah padanya, maka itu adalah kesia-siaan. Dan main-main, kecuali 4 perkara, yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan berenang, ya. Jadi itu termasuk olahraga dan itu bukan bersenda. Bersenda gurau juga itu ya, itu merupakan untuk kebahagiaan, ya, itu juga termasuk, ya, untuk menjaga kesehatan. Yang selanjutnya yaitu tidur. Bagaimana tidur, istirahat yang cukup, ya, istirahat yang cukup itu 6 sampai 8 jam, ya. Dan sebaiknya itu kita tidur pada siang hari walaupun sebentar, namanya qailullah. Qailullah itu tidur sebentar pada siang hari, ya, untuk beristirahat. Kemudian membiasakan sebelum tidur kita berwudu, ya, berwudu, kemudian berdoa, dan cara tidur yaitu miring ke kanan, ya. Rasulullah mengajarkan ketika tidur itu miring ke kanan, ya. Karena apa? Misalnya kalau di kiri kita tahu itu ada gaster ataupun lambung, ya. Kalau kita tidak sempat untuk misalnya makanya sebaiknya makan tidak terlalu malam, ya, tidak malam sehingga ada waktu tubuh kita untuk mencerna. Tetapi kalau misalnya tidak sempat juga, maka sebaiknya tidur miring ke kanan, ya. Kemudian
cepat tidur dan cepat bangun. Artinya tidur awal, misalnya seperti setelah sholat isya ya, kemudian cepat bangun. Dan waktu malam itu adalah waktu istirahat sehingga sel-sel itu memperbaiki diri. Jadi kita perlu istirahat ya, tidak memaksakan untuk sampai larut malam. Kemudian tidak makan yang berat sebelum tidur. Karena apa? Ketika kita tidur baru makan, kemudian makannya berat, misalnya contohnya makan daging ya, padahal kita tahu daging itu lama untuk dicerna, sekitar 6 jam ya, sehingga perlu waktu. Akibatnya kalau kita langsung tidur sehingga tidak dicerna dengan baik ya, akan berefek yang tidak baik terhadap sistem pencernaan ya. Kemudian biasakan untuk bangun sebelum subuh ya. Mungkin kalau yang sholat qiyamul lail ya, sholat tahajud ya, itu bisa sekitar jam 3, jam 4 lebih itu sudah subuh ya. Kemudian kenapa? Ya, oksigen yang tertinggi itu adalah pada pagi hari, sehingga kita akan mendapatkan udara yang segar pada pagi hari. Kemudian berdoa saat bangun tidur dan bersuci. Berdoa ya, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan bersuci dengan mencuci tangan, karena kita tidak tahu ketika kita tidur itu tangan kita kemana, itu tidak tahu. Barangkali ada yang tidak sengaja gitu ya untuk menggaruk bagian-bagian dan apa dari tubuh kita dan lain sebagainya. Sehingga yang pertama kali setelah kita berdoa kemudian bersuci, yaitu dengan mencuci tangan ya. Kemudian tidak tidur setelah subuh ya, tidak tidur setelah subuh karena memang oksigen yang terbaik itu adalah pada pagi hari, yaitu dengan menggerakkan ya, kalau ingin belajar itu juga pada pagi hari. Kemudian Nabi SAW juga mendoakan waktu pagi sebagai waktu yang penuh keberkahan ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya ya. Nah, kemudian secara psikospiritual ya. Apa yang dilakukan yaitu sholat ya. Sholat 5 waktu ya, mulai dari subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib dan isya ya. Sudah ada beberapa penelitian tentang efek sholat terhadap kesehatan daripada tubuh ya. Kesehatan tubuh, nah itu mungkin bisa dilihat ya. Saya juga sudah share bahwa ada di YouTube manfaat sholat terhadap kesehatan. Nanti bisa dilihat atau saya share ya, manfaat sholat terhadap kesehatan. Ketika kita sholat ya, dalam semua posisi, mulai dari niat, kemudian Allahu Akbar ya. Nah, di situ ada gerakan-gerakan ya, gerakan-gerakan. Tetapi bukan semata-mata karena kesehatan, tetapi kita menjalankan kewajiban karena Allah. Tetapi kalau itu ada efek kesehatan, itu akan menjadi kebaikan ya, kelebihan untuk kita ya. Kemudian ketika ruku ya, kemudian ketika sujud itu juga mungkin yang tadinya sakit kepala ya, oksigen terlalu tegang, kita tidak mendapatkan oksigen, sehingga ketika kita sujud, dari penelitian bahwa gelombang yang berkembang ketika kita sujud itu adalah gelombang alfa. Gelombang alfa itu artinya otak dalam keadaan tenang ya ketika sujud ya. Begitu juga ada gerakan-gerakan otot dan lain sebagainya, itu adalah manfaat sholat untuk kesehatan. Selanjutnya adalah membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran, kita jangan meninggalkan untuk membaca Al-Quran setiap hari ya, walaupun beberapa ayat. Karena Al-Quran ini juga sudah ada penelitian ya, banyak penelitian tentang efek atau manfaat tilawah Al-Quran terhadap kesehatan ya. Di antaranya yaitu meningkatkan imunitas ya, imunitas tubuh. Kemudian yang selanjutnya adalah berpuasa. Ya. Berpuasa sebentar lagi juga kita akan menghadapi puasa bulan Ramadan. Yang puasa selain puasa Ramadan itu juga kita bisa melakukan puasa sunnah ya. Kenapa? Dalam sehari ya, badan kita juga perlu diistirahatkan. Kalau mesin juga perlu beristirahat ya.
ketika kita dalam keadaan tidak berpuasa itu terus-menerus ya makanan. Pada pagi hari misalnya kita jam 7 sudah makan ya. Padahal kita tahu gaster atau lambung kita itu 2 sampai 3 jam baru dia akan turun ya, kemudian ke usus halus, kemudian sampai ke usus besar ya. Nah, tetapi kita tidak ada berhentinya. Jam 7 makan, kemudian jam 9 atau 10 snack, jam 12 makan lagi, jam 3. Nah, jadi tidak beristirahat ya. Sehingga ketika berpuasa itu akan ada kesempatan untuk beristirahat daripada pencernaan sehingga tubuh akan memperbaiki sel-sel yang lain. Ada kesempatan ya. Jadi ada beberapa penelitian yang memang ketika berpuasa itu akan berpengaruh terhadap kesehatan, diantaranya menurunkan kadar gula darah, ya, menurunkan kolesterol, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah berzikir, ya. Dengan berzikir kita akan menjadi tenang. Kemudian kita menjadi tidak pemarah, ya. Ketika kita marah, maka semuanya biasanya fokus kepada apa? Makanya orang yang marah biasanya mukanya merah ya karena semua terfokus kepada tubuh ya, kepada bagian muka gitu ya. Dan tensi juga akan meningkat. Sehingga bagaimana ketika marah, Rasulullah mengajarkan kita untuk mengubah posisi ketika marah. Ketika marahnya saat berdiri, maka kita duduk. Dan bila duduk, kemudian maka kita bisa berbaring. Selanjutnya kita bisa membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan karena marah itu adalah dari syaitan. Maka segeralah berwudu, ya. Segera berwudu supaya kita tenang, adem, ya, dan melakukan sholat 2 rakaat, ya. Kemudian istiqomah melakukan saum sunnah di luar saum Ramadan serta bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kemudian selanjutnya dari sosial dan ekonomi yaitu sederhana dalam kehidupan ya. Rasulullah itu orang yang sederhana, Rasulullah tidak minta kaya, tetapi ya Allah cukupkanlah aku ya. Jadi memang sederhana tapi semuanya apa? Cukup ya. Rasulullah orang yang sederhana ya. Begitu juga dengan mengajarkan bagaimana makan dan lain sebagainya. Kemudian tidak mubazir makanya ketika makan ambillah secukupnya ya. Kemudian manjada wajada, bersungguh-sungguh ya. Yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Kemudian takaful, bagaimana kita saling menolong di antara kita ya. Itu adalah merupakan pola-pola hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pola makan ya. Karena sebagian besar masalah kita tentang kesehatan berpusatnya itu pada perut kita ya. Jadi bagaimana kita bisa mengatur pola hidup sehat ini supaya itu akan menjadi lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Sehingga ketika kalau kita akan makan, ya, jadi harus ada dibagi 3, ya, sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk bernafas. Jadi jangan tunggu sampai tidak ada ruang lagi gitu untuk sepertiga lagi untuk bernafas, artinya kita begah sampai makannya nggak berhenti sebelum kenyang sampai bunyi sendawa ya, baru kenyang. Kemudian setelah itu padahal sampai artinya lambung kita penuh gitu. Padahal cukup kita makan ya, cukup secukupnya ya, tidak berlebihan ya, karena perlu untuk tempat air dan juga untuk bernafas sehingga tidak begah kalau seperti itu ya, jadi tidak berlebihan. Nah, yaitu dengan mengamalkan yaitu makanan yang seimbang ya, terdiri dari karbohidrat ya, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, protein ya. Nah, ini secara makannya yaitu secara seimbang. Dan kita mengontrol yaitu berat badan kita ya. Yaitu dengan menggunakan body mass index BMI ya.
Caranya bagaimana ya untuk mengukur BMI, yaitu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter, ya, dikali tinggi dalam meter, ya. Jadi contohnya misalnya kalau berat badannya 60 kg, kemudian tingginya 160 cm. Nah, tingginya itu dijadikan meter dulu. Jadi dibagi 1,6 dikali 1,6 sehingga didapatkan yaitu BMI-nya 23,4 kilogram per meter persegi, ya. Jadi itu BMI. Nah, BMI itu yang normalnya 18 sampai dengan 25. Tetapi kalau sudah 25 sampai 30 itu namanya overweight, ya. Nah, kalau lebih dari 30 itu termasuk obes, ya. Dan yang obes itu beresiko, ya. Nah, apa saja makanan yang sehat? Contoh-contoh daripada Nabi. Yang pertama yaitu bahwa makanan kita harus halal dan baik. Halal itu dari makanannya baik untuk kesehatan kita, ya. Jadi tidak hanya halal saja. Contohnya misalnya kalau kita makan sambal yang pedas, ya, itu halal. Tetapi sekarang itu sampai ada level-levelnya, ya. Level-level. Nah, itu mungkin tidak baik untuk kita, ya, sehingga kita hindari, ya. Jadi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Kemudian di dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang 160, makanlah yang baik-baik dari rizki yang telah kami berikan kepadamu. Kemudian yang kedua, membaca doa sebelum dan sesudah makan, ya. Doa sebelum makan, yang ini mungkin kita sudah hafal semua, ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ya. Ya Allah, berkahilah pada makanan yang telah Engkau rizkikan pada kami dan jagalah kami dari api neraka, ya. Jadi ketika kita makan, ya, kita sadar penuh bahwa itu adalah untuk kesehatan dan kita niatkan dengan baca bismillah terlebih dahulu, ya, untuk keberkahan. Kemudian setelah makan kita juga akan berdoa alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami dan yang menjadikan kami sebagai orang-orang Islam, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencuci tangan sebelum makan dan makan menggunakan tangan kanan, ya. Kenapa? Ketika kita makan menggunakan tangan kanan, ternyata dari hasil penelitian tangan kita ini mengandung HCl, ya. Jadi sudah memperbaiki pencernaan ketika kita makan, ya. Dan makan menggunakan tangan kanan itu akan mempunyai manfaat terhadap otak kiri. Ya, diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Ka'ab bin Malik dari ayahnya, dia menceritakan Rasulullah SAW selalu makan dengan 3 jari dan beliau menjilatinya sebelum mencucinya. Ya, jadi menunjukkan bahwa makan itu dengan tangan dan mencuci tangan sebelum makan. Ya. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian mana terkandung keberkahan. Jadi kenapa harus dihabisin? Mungkin keberkahan itu adalah pada yang akhir itu, sehingga kita harus makan sampai bersih. Kalau kira-kira kita tidak habis, maka cukup ambil sedikit, nanti bisa tambah kalau masih kurang, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan berdiri ketika makan dan minum. Dari Anas dan Qatadah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata, bagaimana dengan makan? Beliau menjawab, itu lebih buruk lagi, yaitu hadis riwayat Muslim dan Tirmizi, ya. Jadi sebaiknya makan dan minum, ya, itu kita sambil duduk sehingga makannya pun tenang, ya. Pencernaan kita pun bisa mencerna dengan baik, ya, tidak apalagi sambil berjalan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat duduk Rasulullah sewaktu makan. Aku tidak makan sambil bersandar, ya. Sambil bersandar mungkin itu akan ada pengaruh terhadap posisi, ya, posisi daripada di sini di leher kita itu ada epiglotis, ya, sehingga supaya tidak tersedak dan lain sebagainya, ya. Kemudian makan dengan tenang dan tidak terburu-buru.
Makan dengan tenang merupakan adab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, lumatkanlah makanan kalian dengan zikir kepada Allah, ya, dan sholat, dan jangan langsung tidur setelahnya karena hatimu menjadi keras dan membatu. Jadi sederhana dalam makan, tidak mengambil makanan yang berat sebelum tidur. Contohnya tadi ya, makan dagingnya ketika malam, nah itu akan lama untuk dicerna. Dan makan secara perlahan, misalnya dengan 40 kunyah, ya. Jadi betul-betul halus, ya, betul-betul halus sehingga tubuh juga akan mudah untuk mencernanya. Kemudian yang ketujuh, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi rasa kenyang itu akan ada yaitu 20 menit setelah makan. Jadi jangan tunggu sampai sendawa, sampai mau muntah dan lain sebagainya gitu. Dan Rasulullah mengajarkan makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Artinya kenyang itu memang ternyata 20 menit setelah makan itu baru kita merasakan kenyang, ya. Kemudian yang ke-8, makan buah sebelum makan gandum. Rasulullah mengamalkan makan buah terlebih dahulu sebelum makan gandum. Ini berfungsi untuk membantu proses pencernaan. Karena apa? Buah itu mudah untuk dicerna, ya. Sementara misalnya kalau makanan yang lain, yang berat, itu akan memerlukan waktu yang lama. Sehingga apa yang terjadi ketika kita makan yang berat dulu baru makan buah, sementara buah itu mudah terjadi fermentasi, ya, itu akan menjadi tidak baik. Tapi kalau kita sebelum makan kita makan buah, ya, itu akan tapi tidak, kira-kira sekitar 15 menit, ya. Jadi buah dulu dia mudah dicerna dan akan menstimulasi daripada enzim, ya, itu akan memperbaiki pencernaan. Kemudian yang selanjutnya yang 9, tidak minum susu bersama buah, ya. Karena apa? Susu sifatnya basah, ya. Kalau yang buah itu sifatnya asam sehingga tidak mencampur, ya, buah, ya. Nah itu kalau misalnya contohnya ketika kita buah-buahan, ya, kemudian campur susu, maka dia akan menggumpal, ya, karena dia akan terjadi reaksi, ya. Kemudian selanjutnya tidak mencampur makanan darat dengan makanan laut, ya. Rasulullah tidak mencampur makanan sumber darat dengan laut. Makanan sumber darat contohnya yaitu daging ayam karena dia mengandung ion yang positif, dan makanan laut mengandung ion yang negatif. Kemudian makanan dari sumber daging akan memerlukan masa 6-8 jam untuk dicerna, sehingga kita tidak makan malam. Kalau kita mau makan yang daging karena dia memang perlu waktu untuk dicerna, mungkin siang, ya, siang hari, sehingga ada waktu untuk mencerna dengan baik, ya, tidak ketika tidur. Kemudian yang ke-11 adalah banyak minum air putih. Rasulullah pada pagi hari mengamalkan minum air putih dicampur dengan madu, ya. Minum juga seperti itu, minum sebelum makan ataupun sesudah makan. Jangan banyak minum ketika kita makan karena itu juga akan mengganggu proses pencernaan. Jadi kalau mau minum sebelum ataupun sesudah makan. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan biasanya Rasulullah SAW bernafas 3 kali ketika minum, dan beliau bersabda, sesungguhnya dengan begini haus lebih hilang, lebih lepas, dan lebih enak. Dan juga kalau ketika kita minum, ya, sebaiknya kalau kita dengan botol itu dengan gelas, dan minumnya itu tidak langsung sampai, kalau haus sekali kan kita langsung minum sampai terus-terusan, ya. Tetapi Rasulullah mengatakan untuk mengajarkan kalau misalnya gelas, kalau ini air dituang ke gelas, baru kita minum dengan baca bismillah, ya. 1 kali tegukan, kemudian kita bernafas. Jangan kita bernafas ketika minum, terutama kalau minumnya terbuka, misalnya pakai gelas, ya. Kita sambil bernafas kan. Nah, karena apa? Air itu kan mengandung H2O, ya. Sedangkan nafas kita mengeluarkan CO2, yaitu dia juga akan terjadi reaksi, sehingga sebaiknya tidak bernafas ketika minum. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah bernafas di dalam bejana ataupun tempat minum, ya. Yang selanjutnya, yang ke-12, apabila makan makanan yang panas, tunggulah sampai dingin.
Jadi hadisnya janganlah kalian makan makanan dalam keadaan panas dan jangan ditiup, ya. Karena apabila makanan panas ditiup akan mencemarkan makanan, ya. Tunggulah sampai makanan itu dingin. Selain itu, ya tidak baik juga akan beresiko, ya, mulut kita kalau makan yang panas-panas juga itu akan merusak mukosa, ya, akan menjadi iritasi, ya, seperti itu. Kemudian 13 yaitu melakukan puasa sunnah, ya. Jadi ketika berpuasa sistem pencernaan akan istirahat dan memberikan kesempatan pada tubuh untuk memulai proses penyembuhan, memberi kesempatan sel-sel memperbaiki diri dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini contoh-contoh jenis makanan Rasulullah, yaitu misalnya susu kambing. Itu terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat yang ke-21 yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberikan minum kamu dari susu yang ada dalam perutnya, ya. Dan juga pada binatang-binatang itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu dan sebagian daripadanya untuk kamu makan. Jadi susu, ya, susu itu juga mengandung kalsium, kemudian dagingnya juga itu bermanfaat untuk tubuh, ya. Daging, ya, daging merah asal tidak berlebihan. Nah, itu juga baik untuk tubuh kita, ya. Kemudian yang selanjutnya ini di dalam Quran surat An-Nahl ayat 66, ya, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Sama, ya, tadi tentang susu, ya. Kemudian yang selanjutnya madu. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 68 sampai 69, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dan perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Tuhan dan bagi orang-orang yang memikirkan, ya. Jadi madu itu sebagai obat, sebagai syifa, ya. Bahkan sekarang itu ada rumah sakit yang menerapkan untuk perawatan lukanya itu menggunakan madu, ya. Menggunakan madu yang murni ternyata lebih cepat, ya, untuk ininya, ya, dari hasil penelitiannya itu juga mempercepat untuk penyembuhan luka. Yang selanjutnya adalah makanan yang baik adalah kurma. Kurma ini juga mengandung zat besi dan juga serat, ya. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat yang 11, dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berpikir, ya. Jadi kurma itu mengandung zat besi, ya. Kemudian anggur itu juga vitamin C, ya, di mana ketika kita makan, ya, untuk meningkatkan darah, zat besi perlu makan itu bersama dengan vitamin C, ya, vitamin C karena untuk membantu penyerapan. Makanya juga ketika kita minum zat besi maka akan diberikan juga vitamin C karena itu akan membantu penyerapan, ya. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang makan 7 butir kurma maka akan terlindungi dari racun, ya, itu. Jadi kurma itu baik, ya, apalagi nanti bulan Ramadan, ya. Kalau tidak ada kurma boleh dengan air putih berbukanya, ya. Kemudian yang dia adalah kismis. Nabi Muhammad SAW bersabda, biasakanlah memakan kismis karena kismis dapat menghilangkan kepahitan empedu, menghilangkan lendir, menyehatkan badan, mencantikkan, menguatkan saraf dan menghilangkan letih, ya. Kemudian jahe, ya. Jahe ternyata Masya Allah itu juga ada di dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam Quran surat Al-Insan ayat yang ke-17 yang artinya, dan mereka dalam surga itu diberi dari sejenis minuman yang campurannya dari zanzabil. Zanzabil itu jahe, ya. Jahe berfungsi untuk melancarkan peredaran darah, membantu sistem pencernaan dan menghangatkan badan, menghilangkan lendir dan dahak, menguatkan saraf dan menguatkan daya ingat, ya. Jadi kalau kita kembung, ya, ataupun misalnya tidak enak badan itu juga bisa dengan minum jahe hangat, ya, bisa diberikan dengan madu.
Terus contoh makanan yang lain dan itu juga ada di dalam Al-Qur'an ya, yaitu labu. Nabi Muhammad SAW berkata, makanlah labu karena ia mencerdaskan akal ya. Jadi kami menumbuhkan di tanah yang kosong tersebut sebuah pohon labu yang memayunginya dan dia memakan dari buahnya. Jadi labu itu juga baik. Kemudian yang selanjutnya itu ternyata ada juga di dalam Al-Qur'an yaitu buah delima. Antara buah-buahan yang kaya dengan zat besi yang di dalam surga itu kurma dan juga buah delima. Selain itu vitamin C ya. Di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat yang ke-68, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fihi ma fahikatu wa nahlu wa rumman. Pada keduanya juga terdapat buah-buahan serta pohon-pohon kurma dan delima ya. Delima juga itu ternyata ada penelitiannya, dia seperti yaitu mengandung seperti heparin. Heparin itu efeknya ya untuk mengencerkan darah ya, sehingga itu dapat membantu untuk pasien-pasien yang stroke ya. Itu dari hasil penelitian. Kemudian buah yang selanjutnya yaitu buah tin dan buah zaitun di dalam Al-Qur'an surat At-Tin ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattini wazaitun, demi buah tin dan zaitun ya. Zaitun kalau pernah makan buahnya itu asam ya. Bukan asam, pahit ya. Pahit, dan dari hasil penelitian itu zaitun itu dapat mengurangkan kolesterol ya, menurunkan kolesterol. Buah tin itu juga vitamin C-nya ya, mengandung vitamin C ya. Kemudian selanjutnya yaitu zaitun ya. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-20, dan kami tumbuhkan bagi kalian pohon zaitun yang tumbuh dari wilayah Gunung Sinai, buahnya menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan ya. Jadi Nabi Muhammad SAW berkata, makanlah buah zaitun dan pakailah ia untuk minyak. Sesungguhnya ia keluar dari pohon yang diberkahi. Ya, jadi di antara khasiat buah zaitun adalah menurunkan kolesterol dalam darah dan mencegah penyakit kanker. Yang selanjutnya pisang ya. Pisang itu juga ada dalam Al-Qur'an ya. Quran surat Al-Waqiah ayat 27 sampai 30 ya. Yang artinya, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas. Nah, pisang juga baik untuk badan tubuh kita ya, karena pisang juga mengandung kalium ya, sehingga kalau ada yang diare itu diberikan pisang ya supaya tidak kembung ya. Kemudian yang selanjutnya adalah buah semangka ya, itu ada di dalam hadis ya dari Nabi SAW bahwa beliau makan semangka dengan kurma muda seraya bersabda, kami memecah panasnya ini, yaitu kurma muda dengan dinginnya ini, yaitu semangka ya. Semangka ya untuk menyejukkan ya badan. Kemudian ada juga yang berpendapat tentang bawang putih dan bawang merah ya. Bawang putih itu ada yang untuk obat ya, karena ya itu ada beberapa sekarang untuk menjadikan obat untuk penyakit ya, diantaranya untuk menurunkan kolesterol ya. Kemudian cuka ya, cukanya kalau sekarang mungkin ada yang pakai cuka apel ya. Kemudian daging juga itu bermanfaat ya. Rasulullah suka dengan daging kambing. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-21, dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat pembelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang baik untukmu dan sebagian darinya untuk kamu makan ya. Kemudian habatus sauda ya, atau nigella sativa ya, di hadis riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya di dalam habatus sauda yaitu jintan hitam terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit. Kemudian yang terpenting lagi itu adalah air susu ibu. Itu sangat penting sekali ketika 6 bulan pertama ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu sampai 2 tahun ya disusui
6 bulan pertama itu adalah ASI eksklusif, tidak diberikan apapun karena ASI itu merupakan yang cukup baik, yang tidak bisa ditiru oleh susu apapun. Walaupun misalnya sekarang ada susu-susu formula yang mengandung katanya kolostrum, tetapi itu kolostrumnya kolostrum sapi dan lain sebagainya ya. Tetapi yang membedakan kalau dia sudah diproses ya, itu akan mati. Ada yang membedakan ASI ya untuk bisa tetap baik ya, karena nutrisinya akan tetap berbeda dengan susu yang formula. Dan ini pentingnya ASI juga ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Artinya betapa pentingnya ASI ini ya. Sampai kalau tidak sanggup atau mungkin ibunya ada masalah tidak bisa menyusui, itu boleh untuk disusukan oleh orang lain. Tapi sebaik-baiknya itu adalah susu ibunya sendiri. Bagaimanapun kecuali ada kontraindikasi. Dan di sini pentingnya peranan juga seorang suami untuk mendukung istrinya ketika menyusui. Seorang ibu menyusui, bahkan di sini janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan. Artinya peran suami penting untuk mendukung juga yaitu program ASI eksklusif ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yogurt ya. Kalau sekarang ini ada kefir ya. Contohnya itu kefir, susu yang difermentasi. Itu ada bibit kefir dicampur dengan susu. Itu dari beberapa testimoni, tetapi mungkin perlu penelitian lebih lanjut secara klinis ya. Ada yang whey kefir, ini yang bening ya, itu menurunkan yaitu gula darah ya, kadar gula darah ya. Tetapi itu baru testimoni, perlu penelitian lebih lanjut lagi. Nah, kemudian pengobatan menurut cara Rasulullah, kesembuhan itu ada 3, yaitu dengan meminum madu, sayatan pisau maksudnya bekam, dan besi panas. Tetapi yang sesuai apa yang dibolehkan yaitu dengan madu dan bekam ya. Dan gunakanlah 2 penyembuh yaitu Al-Qur'an dan madu. Jadi prinsip pengobatan meyakini bahwa Allah yang menyembuhkan segala penyakit, segala sesuatu yang sakit itu dari Allah, dan kita juga minta kepada Allah untuk kesembuhan. Menggunakan obat yang halal dan baik, tidak menimbulkan mudarat. Pengobatan tidak menimbulkan TBC. Artinya maksudnya ini singkatan TBC-nya ya. Tahayul, bid'ah, dan khurafat ya. Selalu ikhtiar dan tawakal. Mengobati dengan Al-Qur'an, karena efek Al-Qur'an tadi juga yaitu begitu baik ya untuk kesehatan. Kemudian mengobati madu juga tadi sudah ya. Berobat dengan air juga tadi sudah ya, dengan minum banyak air, dan juga bisa untuk kompres ya ketika demam. Nah, ini bekam. Berobat dengan bekam, sehingga dengan bekam itu mengambil darah-darah yang tidak baik ya. Nah, pengobatan lain lagi komplementari ya, bisa dengan tisu ya, graf tisu, kemudian bekam, refleksiologi ya. Pengobatan alternatif bisa dengan menggunakan maggot, artinya bagi pasien yang luka yang kronik, lewatan terapi larva ya. Jadi ada ulat-ulat yang kecil tapi itu yang steril ya. Di luar negeri itu memang sudah ada. Jadi luka itu terutama luka-luka yang karena kencing manis ya, itu kan membusuk. Nah, itu diletakkan ulat-ulat yang steril kemudian dibungkus. Nah, itu akan memakanin luka-luka yang nekrotik ya. Itu memang sudah ada di luar negeri ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ini daftar pustakanya. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang pola hidup sehat mengikut Rasulullah.
Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya, silakan kalau mau dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.